yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Saya sampaikan selamat Pak, sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi Pak begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, ah Pak Budi Ari jadi menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, bukan begitu. Dilecehkan oleh namanya Apple ini Pak, kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia, karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu Pak. Nah harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian Pak, kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini apa namanya komentar netizen yang menarik Pak, yaitu soal wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya, kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Nah kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar apa kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak, yang ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak, bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, ternyata di DPR pula dibahas yang namanya Fufu Fafa. Selamat datang kembali di channel saya ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Aranet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman, kita lihat bagaimana komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan Fufu Fafa harus diungkap, jangan ditutupi, masalah mudah jangan dipersulit. Nah, mantap, DPR usut itu menteri yang melindungi Fufu Fafa dan jadi online. Nah, kemudian di sini teman-teman, ya harus ditagih janjinya Budi Ari itu, jangan hanya ngeles saja, pakar saja 99% milik Gibran, kok Anda bukan ahli bilang tidak sekarang siapa coba. Nah, di sini dilanjutkan teman-teman, mantap buat Pak DPR, ungkap seluas-luasnya biar nggak bikin gaduh di kalangan masyarakat. Nah, inilah anak muda yang atau anggota dewan yang kritis, lanjutkan terus jadi yang kritis untuk perubahan. Nah, inilah anggota DPR yang tidak munafik dan berani mengungkap kebrokan negara ini. Kemudian di sini teman-teman disampaikan Budi Arief kamu itu belum lanyak jadi seorang pembodohan, publik sadar-sadar, bro, salam waras damai. Nah gitu dong, anggota DPR harus punya nyali cecar sampai terungkap seterang-terangnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, cuman heran saja kasus Fufu Fafa kok dilambangkan saja ya, nggak ada tanda-tanda akan diungkap, sangat heran kan. Nah, momen yang bagus bagi Ibu Menteri
Komiti untuk membersihkan stafnya yang bermasalah, khususnya masalah judul. Jangan ada celah sedikit pun untuk kecurangan, tutup semua lubang pintu masuk kejahatan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mantap dan tangkap dan ganti supaya tak ada lagi yang dibicarakan waktu itu. Nah, tuntaskan Pak Fufu Fafa dinanti sesuai yang dikatakan oleh Budi Ari. Nah, menyala DPR kita, semoga semua DPR seperti tegas dan semangat. Di sini dilanjutkan teman-teman, tangkap Fufu Fafa, jangan tebang pilih, rakyat pengen tahu siapa orangnya supaya enak dilihatnya, enak didengarnya. Nah, Budi Ari bukan bekerja untuk rakyat, tetapi bekerja untuk Jokowi. Nah, Presiden Prabowo bertahap akan reshuffle menteri-menterinya yang menjadi pelindung judul dan pinjol dengan imbalan tertentu. Juga menteri-menteri yang menjadi hulu balang Fufu Fafa dan tidak loyal, dan kebijakan-kebijakan Prabowo, MPR, melantik Wapres Fufu Fafa, MPR juga yang membatalkan pelantikan lewat si MPR. Nah, kasus Fufu Fafa, gas terus, jangan kasih kendor dan harus dibongkar judi online. Budi Ari banyak tahu dan ada anak buahnya di Kominfo ada yang terlibat. DPR, Dewan Perwakilan Rupiah. Nah, kemudian di sini diteruskan, bubarkan saja. Tak mau memensahkan undang-undang perampasan hak atau takut amplop tak masuk, amplop berisi ampau untuk foya-foya. Nah, kemudian diteruskan di sini teman-teman, terus Fufu Fafa dituntut di muka hukum. Masa orang menghina mengejek Presiden Prabowo enggak ditangkap, dibiarkan berkeliaran kemana-mana. Nah, tangkap, penjarakan seberat-beratnya pemilik dan pelindung Fufu Fafa, perusak bangsa. DPR terus bongkar kasus Fufu Fafa, kami selalu akan mendukung. Nah, semoga DPR periode sekarang 2024 sampai 2029 betul-betul berjuang untuk rakyat. Artinya berani mengemukakan permasalahan yang diderita rakyat dan tidak takut membongkarnya. Meskipun satu lokasi koalisasi dengan Presiden Pak Prabowo. Nah, kalau gak mau bilang siapa Fufu Fafa, itu ya biar menteri yang baru yang menyelidikinya pasti terbongkar. Nantinya sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga baunya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, cecar terus itu menteri biar terungkap kebrokan Kominfo di era-era dia, termasuk juga Fufu Fafa ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, disampaikan perlu ungkap yang melecehkan simbol negara kita agar tahu provokator negara kita. Nah, di sini disampaikan kebatilan dan kejahatan serapi apapun disembunyikan pada akhirnya pasti akan terbongkar juga. Seterusnya di sini teman-teman disampaikan DPR harus dipercepat undang-undang perampasan koruptor disahkan, jangan dialihkan isu kemana-mana, kesannya ulur-ulur waktu. Nah, di sini hayo Bapak terhormat, tolong bisa selesaikan kasus Fufu Fafa, harus diusut tuntas supaya tidak menjadi batu sandungan dalam pemerintahan ini. Nah, keluarkan aja dari kementerian jika tidak akan terkesan dipelihara orang-orang jahat. Tak boleh dipelihara di bumi Indonesia yang kita cinta ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau satu kolam biasanya pura-pura orang mudeng. Coba kalau lawan politiknya baru ada selentingannya aja. Mungkin dah kayak mau lapar ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada menteri di kabinet Prabowo yang seperti Budi Ari ini ibaratkan diri dalam daging atau musuh dalam selimut yang bisa merusak cita-cita Pak Prabowo ingin membangun bangsa yang sehat dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya takut orang macam ini ada dalam kabinet Prabowo yang diusupkan oleh penipu ulung duh, segera disingkirkan Pak biar Bapak fokus membangun negara dan bangsa ini. Pak Prabowo, ayo Pak, harus tegas bertindak biar Pak Prabowo langkahnya lebih mudah memberantas para mafia sikat semua judul narkoba, korupsi yang bikin rusak berkehidupan bangsa. Karena di Jateng Wilpurjo akibat judul membunuh mertuanya disembali sapi. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan, suara sang Prabu ini sangat berani dan semangat dan tumbangkan orang-orang yang berbuat meresahkan bangsa ini. Nah, Gibran dimaksudkan atau mundur akan lebih terhormat, maka kita akan syukurkan. Seterusnya di sini teman-teman disampaikan terima kasih komisi dari RI ke komisi F. Terima kasih itu namanya DPR RI. Betul belum cukup umur dipaksakan tapi beres pada aman.
Ya, apa yang lain tenang beres, ada paman dan babe. Nah, di sini teman-teman, sebagian besar koperasi di Indonesia tidak lebih dari usaha ban gelap milik para rentenir. Jadi tangkap saja yang membeli dan bikin tuduhan-tuduhan yang tak jelas, jebloskan ke penjara tanpa sidang, kesampingkan HAM tidak dapat dibikin NKRI nyaman-nyaman, HAM hanya nudak UM. Nah, seterusnya di sini Budi Ari taulah semua itu yuk, katanya hukum saja, tak semuanya dibuktikan dong, jangan pilih-pilih salam NKRI. Nah, seterusnya teman-teman di sini kunci ada apa DPR, karena DPR tidak banyak fungsinya, Fufu Fafa harus dibatuntas sehingga tidak mengganggu orang bekerja, tidak mengganggu jakaknya pemerintah. Nah, seterusnya diteruskan di sini teman-teman, mantap buat Pak Dewan, jika bukan terus siapa, kok bisa mengatakan bukan tapi tidak dapat menunjukkan yang sebenarnya. Artinya jawaban tersebut hanya sekedar pernyataan, bukan jawaban yang semestinya. Nah, Pak Prabowo segera gerakan ya BIN dan TNI tangkap pemilik Fufu Fafa dan pelindung dari oknum komandan hukum di kepolisian dan Kejagung. Seterusnya di sini teman-teman, bangsa ini sudah tak punya rasa kemanusiaan karena bukan hanya orang kaya saja yang dirampok, tapi rakyat miskin pun dirampok, diintimidasi, bahkan dimiskinkan walau sudah miskin. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa beri komentar Anda di kolom komentar sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Salam NKRI harga mati.